Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sebelumnya kita membahas tentang muqaddimah. Sekarang langsung ke bab pertama yakni ta'rifut tajwidi. Wa nafa'ana wa bi'ulumihi fi darin amin. Ta'rifut tajwidi. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifut tajwidi, pengertian tajwid. Nadomnya nomor 4. Ta'rifut tajwidi fi kulli zamani kamithli nutqin nabiyil qur'ani. Ta'rifut tajwidi fi kulli zamani. Pengertian tajwid di segala zaman. Kamithli nutqin nabiyil qur'an. Seperti yang dikatakan Nabi di Al-Qur'an. Tajwid secara harfiah bermakna melakukan sesuatu dengan elok dan indah atau bagus dan membaguskan. Tajwid sendiri berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan. Dalam ilmu qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi, ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun bukan. Adapun masalah-masalah yang dikemukakan dalam ilmu ini atau ilmu tajwid adalah makhorijul huruf, tempat keluar masuk huruf, wasifatul huruf, cara pengucapan huruf, ahkamul huruf, hubungan antar huruf, ahkamul maddi wal qasr, panjang dan pendeknya ucapan, ahkamul waqaf wal ibtida', memulai dan menghentikan bacaan, dan al-khod al-uthmani. Pengertian lain dari ilmu tajwid ialah menyampaikan dengan sebaik-baiknya dan sempurna dari tiap-tiap bacaan ayat Al-Quran. Para ulama menyatakan bahwa hukum bagi mempelajari tajwid ialah fardhu kifayah. Tetapi mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardhu ain atau wajib kepada lelaki dan perempuan yang mukallaf ataupun dewasa. Dari sini bisa disimpulkan bahwasanya membaca Al-Quran tidak bisa semena-mena sudah tahu alif ba ta tha, tahu fathah kasroh, tapi membaca Al-Quran juga harus melampaui atau mampu menguasai tajwid. Syukur-syukur iso gorib. Wajib fardu ain. Sampai pengen maca Quran tapi kok gak nggih tajwid, iku berarti dosa. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Artinya, atau lebih dari seperdua itu, bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Juga diterangkan dalam surat Al-Furqan ayat 32. Warattalnahu tartila. Sama. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Terus ada juga hadis yang menjelaskan tentang tajwid. Pengertian tajwid. Su'ilal imam. Su'ilatin taqoni sopal imam Ali bin Abi Thalib. Karamallahu wajhah. Imam Ali bin Abi Thalib. Makna qoulihi, saking makna firman Allah Ta'ala. Makna qoulihi Ta'ala, saking makna firman Allah Ta'ala. Warattil Qur'ana tartila. Dawuh atau firman warattil Qur'ana tartila. Faqala mangko dawuh sapa Ali bin Abi Thalib, at-tartilu utawi tartil iku tajwidul hurufi, bagusake huruf, wa ma'rifatul wuqufi, lan bagusake mandek. Firman Allah Ta'ala, warattalnahu tartila, dan tadi Al-Muzammil ayat 4, warattil Qur'ana tartila. Allah atau di sini konteksnya malaikat Jibril dawi ting Nabi Muhammad. Bahwasanya membaca Al-Quran itu harus dengan perlahan-lahan. Dengan makhorijul huruf, seperti dawuhnya Ali bin Abi Thalib tadi, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi selain membaca dengan perlahan, tapi juga tajwidul huruf,
mengindahkan atau mengelokkan. Meskipun suaranya jelek, tapi kita harus mengindahkan atau mentajwid bacaan tersebut. Wa ma'rifatul wukuf, dan tahu mana waktunya berhenti, mana waktunya terus, mana waktunya waqaf dan mausul. Lanjut. Wa qala Juraij an Ibni Malikah Ummu Salamah, dari Juraij dan dari Ibnu Malikah dan dari Ummu Salamah. Hadis dari Ummu Salamah garwanya Kanjeng Nabi. Anna sak temene Ummu Salamah suilat tendakoni ang qiraati Rasulillah, saking wacanan atau mausane Rasulullah SAW yang dalam Al-Quran. Faqala semangka dawuh sapa Ummu Salamah, kana ono sinten Kanjeng Nabi ya ketau megot memotong apa qiraatahu ing wacanane Kanjeng Nabi ing Al-Quran. Ayatan. Dari hadis Ummu Salamah, jadi Ummu Salamah tanya tentang bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran. Faqalas, maka dawuh Ummu Salamah tadi, kana yaqta'u qira'atahu ayatan. Rasulullah ketika membaca Al-Quran itu memotong atau berhenti ayat demi ayat. Jadi tidak terlalu pendek, juga tidak terlalu panjang, sehingga nafas kuat dan bacaan menjadi indah. Itu contoh yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah dari riwayat Ummu Salamah. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Contohnya dari hadis tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak terlalu pendek, enggak terlalu panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Walitilkal ayatu, dan dari ayat-ayat tadi, wal ahaditsu dan beberapa hadis, walihifdil khoto'i, dan dari menghafal atau kesalahan dalam menghafal, wallahnulan melodi atau nada fi qiraatil Qur'ani, dalam membaca Al-Quran. Jadi karena ayat-ayat tadi dan hadis-hadis yang sudah disebut di atas sebelumnya dan beberapa kesalahan, dan juga bisa babidukhuli katsirin, karena sebab masuknya banyak min ghairil arabi, orang-orang dari luar Arab. Maka dari itu dhuhrut ta'lif, memperjelas susunan atau ilmu fi ilmi tajwidi, di dalam ilmu tajwid. Jadi karena banyaknya kesalahan dan juga karena ayat-ayat yang menjelaskan tentang membaca Al-Quran harus tartil dan lain sebagainya, maka harus dhuhrut ta'lif, harus ada ilmu yang jelas untuk khusus bacaan Al-Quran. Fi ilmi tajwidi wa idrusu musafahatan, dan juga harus menyetor atau menderes atau memutolaah Al-Quran minasyekh ila tilmid, dari guru ke murid. Jadi musafahah ini sudah dipraktekkan dari guru-guru kita dari zaman tabi'in sampai kiai-kiai kita. Jadi mengaji atau mencari ilmu itu harus musafahatan. Jadi harus ketemu. Jadi misal saya ngaji dengan guru saya di Demak, ketemu, saya setoran, terus guru saya ngaji sama gurunya, ketemu sampai tabi'in sampai Rasulullah SAW. Insya Allah lek salah dibenerke karo Gusti Allah, gak entuk dosa. Mergo kita wis musyafahatan. Lek bener ya berarti sampean termasuk wong sing beruntung. Wakila awaluman, dan dikatakan awaluman, orang yang awal atau pertama meletakkan qawaid tajwidi, qawaid tentang tajwid, huwa yaiku wong sing wadoa mau awaluman Syekh Khalil Ibni Ahmad Al-Farahidi. Syekh Khalil alhamdulillah bin Ahmad Al-Farahidi. Dan disebutkan juga wakil aidon Abul Aswad Ad-Dauli, Syekh Abu Aswad Ad-Dauli. Wakil aidon, dan disebutkan lagi juga Syekh Abu Abid Al-Qasim bin Salam. Syekh Abu Abid Qasim bin Salam. Wa awaluman, dan jika tadi awaluman wada qawaid tajwid, awal mula ada qawaid tajwid atau ilmu-ilmu tajwid,
Wa awwalu man allafat tajwid bil qasidah. Orang pertama yang menyusun atau mengarang tajwid dengan qasidah yaitu wahwa Aba Muzahim. Syekh Abu Muzahim Al-Khuqan yang sebelumnya kita bahas di mukadimah. Wa sumiyat lan den arani kitab Syekh Abu Muzahim qasidatu ing kitab qasidah Syekh Muzahim iku Ra'iyah Makunah. Kitab Ra'iyah Makunah bi ihda wa khamsina baitan kelawan 51 bait. Kitabnya total 51 bait. Summa tataba'at nuli ngenut al-musannifatu dan beberapa ulama-ulama setelahnya ba'da dzalika kamitsli matni manzumatil jazariyah. Setelah itu banyak ulama-ulama yang membuat atau mengarang kitab tentang ilmu-ilmu tajwid setelah itu. Contoh Manzumat al-Jazariyah atau Nazam al-Jazari fi ilmi tajwidi karangan Syekh Samsuddin Muhammad bin Jazari. Lalu ada juga Wahidayatus Sibyan, kitab Hidayatus Sibyan fi tajwidil Quran juga lil Imam dari Imam Sa'id bin Nabhan. Terus diterjemahkan summa tarjamaha ilal lughatil indonesiati, diterjemahkan oleh ulama Indonesia yakni Kiai Al-Hajj Ahmad Mutahhar bin Abdurrahman. Ki Haji Ahmad Mutahhar bin Abdurrahman As-Samarani. Bismi dengan berjudul kitab Syifaul Jinan fi Tarjamati Hidayatus Sibyan. Jadi kitab karangan Syekh Ahmad Mutahhar itu adalah terjemahan dari kitab Hidayatus Sibyan dan diberi nama Syifaul Jinan dengan terjemah kitab Hidayatus Sibyan. Saya kira cukup karena zaman ini banyak orang yang membaca Al-Quran hanya mampu tahu huruf hijaiyah, terus apa itu fathah, kasrah, dan lain sebagainya. Tapi tidak mampu mengelokkan atau mengindahkan bacaan dengan cara mempelajari ilmu-ilmu tajwid yang sudah diajarkan oleh ulama terdahulu. Semoga kita senantiasa menjaga bacaan kita. Semoga kita senantiasa diberi istiqomah untuk membaca Al-Quran. Wa yu'khadhu musafihan bil ustadhi muttasilan bilang kita isanadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.